Daripada beli iPhone 14 yang harganya 15 juta, mending beli HP yang satu ini aja. Iya, harga iBox di 7.999.000, sedangkan harga secondnya udah mulai di 5,9 juta, yaitu iPhone SE Third Generation. Ya, nggak banyak orang yang bisa ngelihat kelebihan dari HP yang satu ini, tapi gue akan kasih tunjuk 6 hal yang bikin HP ini gokil, beserta 6 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. So, welcome back to Updated Aiden Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Bayangin, ada HP kecil dengan desain jadul kayak gini punya performa yang luar biasa. Ya, spesifikasi HP ini mengandalkan Apple A15 Bionic Chip yang sama kayak iPhone 13 dan iPhone 14 non-Pro terbaru. Dan ditambah untuk RAM-nya ini 1 GB lebih besar ketimbang iPhone SE 2 kemarin. Ya, untuk angka Antutu, gue udah ngetes bisa dapet di angka 720 ribuan dan nggak cuma modal angka tinggi-tinggian aja. Tapi dalam segi performance in real life-nya ketika gue main Genshin Impact dengan settingan rata kanan highest plus 60 fps bisa berjalan dengan baik. 1 jam main non-stop itu bisa rata-ratanya dapat di angka 54-55 dengan FPS yang masih cukup stabil. Emang sesekali ada frame drop tapi nggak gitu signifikan, dan kalau ditanya apakah panas, ya jelas panas di 43 derajat. Jadi saran gue main pakai fan biar lebih stabil dan lebih konsisten. Oke, kita ngomongin soal performance editing. Ya, HP sekecil kayak gini bisa juga dipakai editing kayak di aplikasi iMovie. Ngedit sampai render pun bisa berjalan dengan baik. Intinya, performa ngebut atau chipset ngebut itu nggak cuma buat gaming aja guys. Seiring aplikasi dan gamenya makin berat di update, ya HP tuh nggak bakalan keteteran. Jadi menurut gua, chipset kenceng itu kayak investasi, akan terlihat seiringnya waktu. Mau kalian pakai game ataupun tidak, akan sangat ngefek. Jadi gue prediksi HP ini bisa dipakai 4 tahun mendatang, atau minimal performanya bisa diandalkan sampai 4 tahun mendatang. Kamera belakang di HP memang sama aja, masih pakai single kamera dengan resolusi yang nggak di-update. Cuma 12 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Tapi karena chipsetnya di-upgrade, ada satu fitur yang menurut gue game-changing, namanya Photographic Styles. Ya, basically fitur yang saat ini tuh kayak filter yang bisa kita pasang sesuai preferensi. Jadi kalau misalkan kalian demen warna yang vivid ala-ala Samsung bisa, pengen nyari warna dynamic range yang rich itu bisa juga kayak ala-ala Pixel, bener-bener tinggal set aja mirip kayak iPhone 13. Ya, fitur ini diperkenalkan di iPhone 13 ke atas. Jadi ketika gue coba foto compare dengan hasil iPhone SE 2 sebelumnya, memang speknya boleh sama, resolusi boleh sama, tapi hasilnya bisa kelihatan cukup berbeda. Emang sih nggak gitu signifikan dalam segi detailnya, di kondisi daylightnya masih tajam, dynamic range-nya bagus, saturation-nya bagus, pokoknya kelihatan warna cukup natural seperti ciri khas iPhone. Dan ketika gue coba foto di keadaan low light, surprisingly detail masih ngangkat walaupun noise-nya agak berasa ketika di zoom, ada berasa grain, tapi dalam segi konsistensi highlight, Apple tidak pernah mengecewakan sebagus itu. Bahkan kalau misalkan kalian pengen mengaktifkan fitur portrait atau menghasilkan background blur ala-ala DSLR, HP ini juga bisa walaupun cuma pakai satu lensa aja. Menarik ya? Performa ngebut yang bisa diandalkan bertahun-tahun dan jaminan software update panjang itu memang kombinasi yang mantap banget. Iya, HP ini baru terima satu kali major iOS update ke 16 atau versi 16. Dan kalau kita ngelihat pattern yang udah ada, harusnya HP ini bisa terima sampai minimal 3 tahun lagi. Tapi itu minimal, bisa lebih tergantung Apple-nya gimana. Dan kalau ngomongin soal penggunaan setiap hari, gue nggak ada kendala sama sekali. Di iOS 16 lancar, efek animasinya bagus, bahkan ketika gue mengaktifkan fitur bola dunia di lock screen, itu animasinya bagus, gak endet-endet, gak patah-patah kayak di iPhone 8 yang udah mulai keteteran. Jadi ketika gue buka animasi, refresh rate 60 Hz-nya itu nggak masalah sama sekali,
masih berasa mulus, masih berasa seamless. Hanya aja ada dua hal yang harus kalian ketahui kalau misalkan kalian pakai HP iPhone yang udah full gesture kayak iPhone X ke atas. Ya, untuk buka control center bukan tarik dari kanan atas ke bawah, tapi tarik dari bawah ke atas. Dan kalau misalkan kalian pengen tap layarnya langsung, itu nggak bisa langsung nyala karena panelnya belum menggunakan OLED. Ya sebenarnya agak risih di awal, tapi sering dipakai ya otomatis akan kebiasa lah. Spek dan performa di HP ini udah oke, tapi pertanyaannya gimana soal jaringan? Tenang, A15 Bionic chip di HP ini nggak disunat sama Apple, jadi masih support 5G. Ya, kemarin ini gue udah nyobain dengan provider dan lokasi yang udah support 5G, bisa tembus download speed sampai 200 Mbps. Iya, nanti ketika koneksi 5G udah menyeluruh di Indonesia dan para provider bisa nyediain 5G, kalian bisa langsung nikmatin tanpa harus ganti HP baru lagi. Udah feature proof. Dan ngomongin fitur-fitur lainnya, kayak haptic vibration di iOS 16 udah di-unlock, jadi getarannya berasa berbobot mirip HP flagship ada. NFC buat ngecek saldo sampai top up saldo e-money langsung dari HP ada. Dalam segi unlock, HP ini mengandalkan fitur Touch ID dengan performa yang cepat. Ya, walaupun tadi nggak bisa kita sentuh dalam keadaan mati layarnya, tapi begitu kita sentuh tombol atau tekan tombol home buttonnya, maka HP bisa langsung nyala dan masuk. Apalagi Touch ID-nya udah mengandalkan fitur haptic, jadi anti jebol kayak iPhone sebelumnya yang masih pakai home button. Terakhir, untuk speaker, sudah pakai stereo dengan kualitas suara yang bagus. Emang Apple nggak pernah mengecewakan. Kualitas suaranya itu selalu balance, walaupun memang dalam segi volume bukan yang paling kenceng, tapi ya oke lah ya. Jadi langsung aja gue pasang di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset, dan gue play. Ya, gimana guys? Coba komen kualitasnya menurut kalian di bawah. Yang suka HP compact, kayaknya ini jadi alasan sangat kuat untuk membeli HP yang satu ini karena form factor-nya beneran enak banget. Ketika gue genggam pakai satu tangan enak, terus kalau gue pakai menggunakan satu tangan juga enak. Bahkan ketika gue pakai case yang bisa gue bilang cukup tebal, tidak ngaruh yang terlalu signifikan. Iya, HP nggak berasa bulky, padahal udah dipakai extra protection. Seenak itu. Dan ngomongin soal desain, mirip lah kayak iPhone keluaran baru. Modelnya ada logo Apple di tengah, warnanya single color, penempatannya kamera. Mungkin yang jadi pembeda HP ini nggak ada bobanya atau nggak ada kompor listriknya. Tapi untuk prinsipal desainnya sama persis. Dan kalau ngomongin soal build quality, walaupun HP ini benar-benar hasil daur ulang, tapi berasa solid, bagus, dan bahkan fitur-fitur kayak wireless charging sampai 7,5 watt masih ada. Dan kalau misalkan HP ini kena air ataupun kena cipratan air, akan aman-aman aja karena ada fitur IP67 water and dust resistant. Sampai 1 meter selama 30 menit masih aman lah ya. Tapi jangan lakukan secara sengaja seperti yang gue bilang berkali-kali. Oke, jadi sekarang ini adalah hasil video atau instastory langsung, nggak pakai recordan, jadi langsung gua direct menggunakan iPhone SE 2020 dan iPhone SE 2022. Gimana kualitasnya guys? Mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus dalam segi audio dan kualitas gambarnya? Coba komen di bawah. Jadi ini dia contoh perekaman di mode 4K 30 fps. Gimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya dan jitter beserta stabilisasinya juga? Apakah bagus? Coba komen di bawah. Oke guys, jadi itu dia 6 alasan sangat kuat untuk membeli iPhone SE 2022 ketimbang iPhone lainnya. Tapi buat kalian yang mau beli, tahan dulu, tahan. Jangan buru-buru, nonton dulu videonya sampai habis supaya kalian tahu hal apa yang harus diantisipasi supaya kalau udah beli nggak merasa nyesel, dan kalau misalkan masih ragu, kalian bisa mendapat keputusan yang pasti apakah harus beli atau tidak. Jadi kita mulai dari kekurangan pertama.
Kekurangan yang menurut gue sangat deal breaker ada di bagian layar, tapi bukan karena refresh rate yang 60Hz. Iya, iPhone 14 terbaru aja masih 60Hz. Ada dua hal lagi yang harus kalian ketahui. Pertama, dalam segi desain ini nggak berubah kayak iPhone yang udah keluar di tahun 2014, aka iPhone 6. Iya, bezelnya tebal banget. Emang terlihat simetris sama tebelnya, tapi ya layarnya tuh jadi kecil banget. Iya, ketika gue pakai main Mobile Legends, tombol-tombol defaultnya itu susah banget kepencet. Harus digedein tombolnya manual dulu baru bisa kepencet. Dan kalau pengen nonton pun jadi berasa kurang imersif. Kedua, dalam segi panel layar ketika HP-HP 5 jutaan bahkan 3 jutaan lainnya di tahun ini Android bisa kasih panel Super AMOLED, HP ini masih mengandalkan IPS LCD. Emang dalam segi karakteristik warnanya nggak terlalu yang gimana, tapi dalam segi brightness-nya itu yang sangat kurang ngangkat. Ya, ketika gue pakai di kondisi outdoor terik matahari yang sangat cerah, wah ini susah banget, apalagi ada background putih nyaris tidak terlihat. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang, fitur-fitur lainnya gimana? Apakah ada haptic touch, true tone, dan juga night shift? Jawabannya ya ada seperti iPhone terbaru, hanya aja desainnya tebal dan kualitas brightness yang kurang angkat sih. Dengan kualitas foto yang beda karena ada photographic styles di HP yang satu ini, tapi dalam segi kamera ada dua hal lagi yang harus kalian ketahui. Ini kekurangannya. Pertama, walaupun chipsetnya udah pakai Apple A15 yang sama kayak iPhone 14 terbaru, HP ini masih belum ada fitur night mode. Jadi ketika kalian mengharapkan dengan detail yang makin tajam, kontrasnya makin naik, ya nggak tersedia. Alternatifnya ada, tapi harus beli aplikasi di App Store. Dan kedua, lensa ultra wide tidak tersedia. Jadi ketika kalian pengen nangkep objek yang lebih luas, ya nggak bisa. Buat kalian masih mengharapkan port jack 3.5 balik di HP ini, gue harus bilang lupakan karena tidak akan kembali. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen colokin headset ataupun earphone kabel, tidak memungkinkan. Harus beli adapter atau dongle dari Lightning ke port jack 3.5 baru bisa. Dan harganya pun menurut gue mahal ya. Untuk original Apple di harga Singapura itu $15. Tapi kalau misalkan pengen beli yang lebih murah dikit, ada alternatif third party kayak Ugreen di 100 ribuan. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang luar biasa sekalian wireless, ya pindah aja ke TWS atau AirPods biar lebih enak anti kabel. Tapi ya itu lebih mahal ketimbang beli dongle. Buat yang belum pernah pakai iPhone dan pengen pindah ke iPhone, ada hal yang harus kalian ketahui. Unit yang dijual di seluruh dunia, kecuali Hong Kong, itu SIM-nya cuma tersedia satu slot aja. Satu lagi pakai eSIM. Dan dikarenakan slotnya cuma satu, jadi kalau pengen upgrade storage-nya itu menggunakan microSD kayak Android sangat-sangat tidak memungkinkan. Jadi pilihannya alternatif kalian harus beli iPhone dengan storage yang besar di awal, atau kalau udah terlanjur beli storage yang kecil 64GB, bisa sih berlangganan iCloud Drive paling murah 15.000 dapat 50GB, tapi ingat itu mesti bayar tiap bulan dengan storage yang sama 50GB terus. Kamera depan di HP ini resolusinya nggak berubah sama sekali dari iPhone 6. Masih pakai 7 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.2. Untuk hasil selfie di kondisi daylight memang nggak masalah. Detailnya masih bagus, kualitas skin tone-nya bagus, bahkan ada efek portrait buat ngasilin background yang blur ala-ala DSLR juga. Tapi begitu kalian pengen selfie di tempat gelap, barulah mulai kelihatan detailnya turun, noise-nya berasa. Kalaupun mau nyalain fitur portraitnya itu agak sulit karena mesti ada ekstra lampu. Kalau misalkan pengen selfie biasa, emang sih layar ini bisa jadi extra lighting. Tapi menurut gue ya gitu aja karena backgroundnya nggak ketangkap jelas. Cuma yang ketangkap jelas muka kalian aja. Dan ditambah, untuk perekaman video kamera depan cuma support 1080p 30fps, gak bisa support 1080p 60fps ataupun 4K 30fps. Jadi sangat jomplang ketimbang kamera belakangnya. Yang terakhir ini sebenarnya bukan deal breaker yang gimana, tapi gue tahu di luar sana ada yang pakai baterai itu lebih intens daripada gue, jadi ini harus diantisipasi. Oke, untuk baterai iPhone SE 3 memang dapat upgrade jadi 2018 mAh ketimbang sebelumnya di iPhone SE 2 hanya di 1821 mAh aja.
Dan ketika gue pakai dengan intens di koneksi wifi untuk nonton YouTube, scrolling Instagram, pokoknya buat sosmed doang, bisa dapat screen on time 5 jam 10 menit. Menurut gue masih awet. Bahkan ketika gue coba pakai intens lagi buat main game kayak Mobile Legends push rank, nonton YouTube masih bisa dapat screen on time 4 jam lebih dikit. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang, gimana kalau misalkan dipakai main Genshin Impact full menggunakan cellular data? Gue udah coba bisa dapat screen on time 2 jam. Barulah di sini kelihatan penurunannya lumayan ya. Kalau misalkan kalian menjadikan HP ini daily driver, emang agak susah bertahan seharian penuh kalau pakainya intens banget. Tapi kalau misalkan pakai santai-santai aja, gue ngerasa sekali nge-charge cukup banget. Iya, bisa bertahan seharian penuh. Tapi kalau misalkan kalian pemakaian yang lebih intens daripada gue, ya jadi sobat powerbank dan itu bisa jadi kekurangan buat kalian. Oke guys, jadi kalau ditanya apa kabar iPhone SE 3 di tahun 2023, apakah masih layak dibeli? Well, menurut gua kalau kalian ngincer performa yang ngebut, koneksi 5G, body compact, photographic styles dengan harga yang lebih murah ketimbang iPhone 14, yes, kuncinya di harga yang lebih murah. Jelas HP yang saat ini masih recommended dan sangat worth it untuk dibeli. Ya, gue kasih skor 7 dari 10. Tapi kalau misalkan kalian bilang, bang, mending iPhone 11 lah, lebih bagus kemana-mana ketimbang HP yang saat ini. Well, gue tanya aja ke kalian, apa perlu kita bikinin video comparison iPhone SE 3 versus iPhone 11? Kalau misalkan setuju, tinggal like aja, dan ketika videonya udah dapat 2000 like, langsung kita gaskan. So, thank you for watching. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa mendapatkan sesuatu. Iya, kalau misalkan bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman keluarga semuanya karena sharing is caring. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.